Bal'am adalah seorang ahli hikmah yang hidup di zaman Nabiullah Musa alaihi salam. Di dalam Al-Quran tidak ada ayat yang menyebutkan namanya. Namun ada satu ayat yang menurut banyak pakar tafsir ditujukan pada Bal'am, yaitu watlu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina fansalakha minha fatba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalhah bahwa Bal'am adalah orang Bani Kan'an yang tinggal di kota tempat tinggal orang-orang gagah perkasa yang hendak diperangi Nabi Musa. Sedangkan menurut Muqatil, Bal'am adalah penduduk kota Balqa yang sekarang menjadi provinsi di Yordania. Ia adalah orang alim yang menyimpan rahasia Al-Ismul A'zam, nama keagungan Allah yang hanya diketahui orang-orang tertentu. Kisahnya sendiri memiliki banyak versi. Berikut adalah cerita versi Imam Muqatil. Kisahnya bermula saat Nabi Musa alaihissalam beserta Bani Israel hendak pergi menuju Syam untuk mendekati dataran Kan'an. Raja Balqa yang merasa terancam dengan kehadiran pasukan Nabi Musa pun memanggil Bal'am. Wahai Bal'am, berdoalah kepada Allah untuk menjatuhkan keburukan atas Musa. Perintah Raja Bal'am. Musa adalah orang yang seagama denganku. Aku tak mungkin berdoa untuk mencelakainya. Bal'am menolak. Raja tersinggung dengan penolakan Bal'am. Ia berencana memberi Bal'am hukuman gantung. Hanya karena melihat sang raja menyiapkan salib untuk menggantungnya, Bal'am sudah paham maksud sang raja. Lalu ia menaiki keledainya dan pergi menuju tempat kemah Bani Israel. Sesampainya di tempat yang cukup dekat untuk bisa melihat Bani Israel, keledai yang ditungganginya malah menderum dan enggan melanjutkan perjalanan. Bal'am marah dan memukulinya. Kenapa kau pukul aku? Aku diperintahkan untuk berhenti di sini. Di depanku ada kobaran api yang menghadang. Atas izin Allah, keledai itu bisa bicara. Bal'am kembali menghadap raja. Ia melaporkan perihal keledainya yang tiba-tiba tak terkendali dan bisa berbicara. Sayangnya, raja tak mau tahu. Masa bodoh, kutuk saja Musa, nanti ku gantung dia, katanya. Akhirnya Bal'am mau mengikuti kemauan raja. Ia berdoa kepada Allah agar Nabi Musa tidak bisa memasuki kota Balqa. Tidak tanggung-tanggung, agar lebih ampuh, Bal'am menyebutkan Al-Ismul A'zam dalam doanya. Benar saja, doanya dikabulkan. Dampaknya Bani Israel tidak lagi berteguh hati percaya kepada Allah. Akibatnya Allah menghukum mereka untuk tetap mengembara dan tersesat di padang gurun At-Tih selama 40 tahun. Hukuman ini menjadi azab yang menyebabkan bangsa Bani Israel nyaris punah. Bahkan Nabi Musa dan Nabi Harun wafat di tengah pengembaraan ini. Tragedi ini menjadi rahmat bagi beliau berdua dan sekaligus juga menjadi azab bagi mereka yang membangkang. Namun, sebelum wafat, Nabi Musa sempat mengadu kepada Allah, "Wahai Tuhanku, sebab apa kami terjebak di sini?" "Sebab doanya Bal'am," jawab Allah. "Sebagaimana kau telah mendengarkan doanya, maka dengarlah pula doa hamba untuknya." Nabi Musa berdoa agar Allah mencabut iman dan Al-Ismul A'zam dari diri Bal'am. Allah benar-benar mencabut apa yang dimiliki Bal'am, imannya, pengetahuannya, Al-Ismul A'zamnya. Saat itu terjadi, tanpa cahaya berbentuk merpati putih keluar dari tubuh Bal'am. Inilah yang dimaksud dengan fansalakha minha dalam ayat di atas. Akhiran, ilmu pengetahuan dianugerahkan bukan untuk dijadikan kebanggaan atau kesombongan, bukan pula menjadi jalan untuk menjatuhkan orang lain, apalagi mencelakakan. Lihatlah Bal'am, sang ahli hikmah yang berakhir tanpa imam. Allah, wal iyadu billah.